Halo, selamat pagi saudara. Kini saatnya saya Doni Hermatra mengantarkan sejumlah informasi dari Bandung. Berikut 3 berita utama kami pagi ini. Di antaranya, akibat cuaca buruk, harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Kosambi, Kota Bandung mengalami kenaikan. Sesosok mayat wanita ditemukan di pekarangan rumah wilayah Arca Manik, Kota Bandung. Berhadiah minyak goreng, ratusan warga antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 tahap ketiga atau booster di Cimareme, Kabupaten Bandung Barat. Cuaca buruk di sejumlah wilayah di Jawa Barat menyebabkan harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Kosambi, Kota Bandung mengalami kenaikan. Dari pantauan Kamis pagi, kenaikan terparah adalah cabai rawit merah yang naik 100% dari Rp40.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang merah yang semula berkisar Rp30.000 per kilogram naik menjadi Rp34.000. Harga cabai Tanjung melonjak dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp50.000. Kenaikan ini mengakibatkan para pedagang merugi serta tidak berani menyimpan persediaan lebih banyak. Selain kualitasnya yang kurang baik, para pedagang juga sering menerima keluhan pembeli. Kayaknya mau Ramadan sama hujan kebanyakan mah. Berarti kebanyakan cuaca buruk. Kayaknya mah gagal panen. Selama ini sendiri ada pembeli yang mengeluh nggak, Bu? Pasti menurun lah. Biasanya beli misalkan sekilo jadi setengah kilo. Kayaknya mah faktor cuaca ya, soalnya barangnya juga kurang bagus kayak rawit gitu, banyaknya agak busuk. Untuk sekarang mah nggak berani nyetok. Masalahnya kalau sehari 2 hari juga udah banyak yang busuk. Selain pedagang, kenaikan harga sejumlah komoditas juga turut dikeluhkan pembeli. Kenapa kita nyari uangnya juga sekarang lagi minim bagus lagi susah, terus sekarang bahan-bahan untuk yang kita bawa itu naiknya 2 kali lipat ya, sangat kecewa banget gitu ya. Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan juga terpantau di Pasar Jambu 2 dan Pasar Anyar, Kota Bogor. Kenaikan tertinggi pun terjadi pada harga cabai rawit merah yang melambung 100%. Cabai rawit merah yang dijual Rp80.000 dari harga normalnya Rp40.000 per kilogram, sedangkan harga bawang merah naik Rp28.000 menjadi Rp36.000 per kilogram. Harga daging ayam potong juga ikut merangkak naik dari Rp35.000 menjadi Rp38.000 per kilogram. Ini sudah berapa lama Bu kenaikan? Ada kira 3 hari. 3 hari. Ini sekarang gimana konsumen pada ini nggak Bu? Ada komplain lah. Pada komplain? Ya. Terus gimana penjualan sendiri? Ya menurun. Lonjakan harga ini dikeluhkan para konsumen, terutama ibu rumah tangga. Mereka berharap harga barang kembali normal sebelum bulan Ramadan. Yang naik apa aja? Cabai, bawang. Iya, cabai yang luar biasa. Luar biasa. Kalau daging sih masih standar ya. 130 itu masih. Para pedagang meminta pemerintah segera menurunkan harga barang agar tidak merugi menyusul penurunan omset penjualan mereka. Muhammad Rizal dan Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bandung dan Bogor. Dalam 2 bulan terakhir, harga daging sapi di Pasar Muka Cianjur naik dari Rp110.000 menjadi Rp135.000 per kilogram. Kondisi ini berdampak pada anjloknya penjualan para pedagang daging hingga 50%. Kenaikan harga daging sapi dipicu kurangnya pasokan daging, sehingga stok di pasar menipis. Meski penjualan anjlok separuhnya, sebagian dari 30 pedagang daging di Pasar Muka Cianjur berupaya tetap berjualan. Mereka ingin harga kembali normal. Kedepannya seperti apa nih? Harapannya saya mau menjual dari 110 standar itulah kalau bisa, harapan saya. Kenaikan harga daging sapi juga memukul produsen bakso di Kota Tasikmalaya. Agar tak merugi, mereka terpaksa mengurangi ukuran bakso. Namun, pengurangan ukuran ini hanya bisa bertahan hingga sebulan mendatang. Jika harga daging tetap tinggi, mau tidak mau harga bakso akan dinaikkan. Untuk mengantisipasinya ya kita merubah sedikit ukuran
dari produk yang kita buat, karena kita nggak mau menurunkan kualitas kita. Jadi ukuran yang kita perkecil. Kalau misal harga masih kayak seperti ini, ya kita mau tidak mau sama ikut naik juga. Kayak kemarin kita tahun lalu kita naikin harga juga. Pedagang maupun perajin makanan olahan daging sapi berharap pemerintah segera menurunkan harga daging sapi agar mereka tidak merugi dan masyarakat bisa mendapatkan olahan daging sapi dengan harga terjangkau. Eko Setiabudi dan Rendra Ghazali melaporkan dari Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Cianjur. Memasuki libur perayaan Nyepi, kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, Kamis pagi mulai padat. Jumlah kendaraan yang didominasi kendaraan luar kota terus meningkat, apalagi tidak ada pengetatan ganjil genap. Kepadatan terlihat di pusat kota kawasan wisata Lembang. Antrean kendaraan mencapai 2 km, terutama di Jalan Gudang Kahuripan dari arah Bandung menuju Lembang. Sedangkan di Jalan Raya Cikole, antrian kendaraan sejauh 1 km mengular dari arah Subang menuju Lembang. Mayoritas mobil pribadi dari Jakarta hanya bisa bergerak perlahan. Saat libur Nyepi, upaya menekan mobilisasi warga pada PPKM level 3 sedikit longgar. Polisi tidak memberlakukan ganjil genap plat nomor kendaraan di kawasan Lembang saat libur Nyepi. Ganjil genap di Lembang hanya berlaku saat libur akhir pekan. Sejak pukul 8 pagi, sejumlah areal parkir di sejumlah objek wisata dipenuhi wisatawan. Masyarakat diminta tetap selalu waspada dan meningkatkan protokol kesehatan mengingat ancaman COVID-19 terutama varian Omikron masih ada. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Warga Kecamatan Arcamani, Kota Bandung digegerkan penemuan sesosok mayat wanita di pekarangan rumah pada Kamis pagi. Jasad tersebut diduga sengaja dibuang seseorang yang belum diketahui identitasnya. Penemuan mayat bermula saat pemilik rumah keluar berbelanja ke warung. Saat kembali ke rumah, terdapat tumpukan kain di pekarangan yang ternyata sesosok mayat. Pemilik rumah kaget hingga menggegerkan warga setempat yang kemudian melapor ke polisi. Sekitar jam 6:30 pagi-pagi ya, saya kan mau ke warung. Saya sempat mau ke warung, sebelah situ di depan rumah itu saya balik lagi karena ingat kompor belum dimatiin. Pas ngelewat ke sini, saya lihat kayak gundukan sampah baju gitu. Cuma pas dilihat-lihat lagi kok ada kakinya, jadi saya lari lapor suami yang ada di sana di rumah. Terus suami juga pas lihat, betul ada itu gitu, ada yang di situ. Terus suami lapor ke satpam banyak ke sini. Tadi mayatnya perempuan, Bu? Kalau dilihat sih kan saya yakin perempuan itu karena ada tas perempuan gitu, tapi saya nggak lihat mukanya gimana. Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi bersama tim Inavis membawa mayat ke Rumah Sakit Sartika Asih guna keperluan otopsi. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung menangkap 20 pencuri motor termasuk para penadah dalam operasi selama 1 pekan terakhir. Polisi juga menyita 30 unit motor hasil curian. Salah satu kejadian pencurian sepeda motor di kawasan Antapani terekam kamera CCTV. Para tersangka telah mencuri motor di berbagai tempat, biasanya area parkir yang sepi dan pada malam hari. Modus pelaku menggunakan kunci T untuk membongkar motor yang terparkir atau mematahkan kunci setir. Modusnya ada yang tidak menggunakan kunci T, tapi digunakan di kunci stang dipatahkan. Dipatahkan kunci stangnya setelah patah nanti digunting dan ditemukan positif negatif daripada kabel tersebut, jalanlah motor itu. Itu cara modus yang terbaru kita dapatkan daripada pengakuan tersangka. Polisi bakal rutin menggelar operasi serupa terutama saat pemberlakuan PPKM level 3 di Kota Bandung yang relatif lebih sepi pada malam hari. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Aparat Polres Subang menangkap seorang guru berinisial AB karena tega mencabuli 3 orang siswi sekolah dasar tempatnya mengajar. Warga Kecamatan Cikaum ini ditangkap usai polisi menerima laporan orang tua salah satu korban 7 Februari silam. Dari hasil pemeriksaan, tersangka sudah mencabuli korban sejak tahun 2020 hingga tanggal 31 Januari 2022 di dalam ruang sekolah.
Pria berumur 45 tahun ini kerap mengancam para korban agar tidak melapor kepada orang tua mereka. Berpura-pura memberikan pelajaran, kemudian melakukan perbuatannya dan mengancam jika korbannya melapor tidak akan diberikan nilai yang bagus. Tersangka dijerat polisi menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sedang ketika korban akan diberikan pendampingan pemulihan trauma. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang.